Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakihudin dan NPM saya 2410010327. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Muhammad Rasidan SE MKOM. Kali ini saya akan menjelaskan komponen pada motherboard. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras berkomputer. Motherboard merupakan komponen vital dalam komputer dan sering diibaratkan sebagai jantungnya. Kemudian yang pertama, slot prosesor atau soket prosesor adalah bagian dari motherboard yang berfungsi sebagai tempat pemasangan prosesor. Slot prosesor dirancang dengan ribuan pin atau titik kontak yang memungkinkan transfer data dan daya antara prosesor dan perangkat lain. Slot prosesor juga memastikan pemasangan chip sirkuit CPU dengan tepat, dan prosesor terbagi menjadi beberapa jenis, contohnya Intel Core, AMD, Apple, dan IBM. Yang kedua adalah konektor power. Konektor power adalah port untuk menyambungkan motherboard dengan sumber daya listrik dari power supply unit atau PSU. Biasanya terdiri dari konektor 24 pin utama untuk daya motherboard dan 4 pin atau 8 pin tambahan untuk daya CPU. Yang ketiga adalah North Bridge. North Bridge adalah chip pada motherboard yang mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Di motherboard modern berfungsi North Bridge sering digantikan oleh chipset tunggal, misalnya chipset Intel Jet Series atau AMD B-Series. Kemudian yang keempat adalah slot memori RAM. Slot RAM adalah tempat untuk memasang memori RAM pada motherboard. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh CPU. Slot ini mendukung berbagai jenis memori seperti DDR3, DDR4, ataupun DDR5. Kemudian yang kelima adalah port SATA. SATA adalah konektor untuk menghubungkan hard disk, HDD, solid state drive, SSD, ataupun optical drive ke motherboard. SATA memiliki kecepatan transfer data hingga 6 GB per second. Kemudian yang keenam adalah slot PCI. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah slot untuk menambahkan kartu ekspansi seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu grafis pada komputer. Slot modern lebih banyak menggunakan PCIe atau PCI Express yang menawarkan kecepatan transfer lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah short bridge. Short bridge adalah chip yang menangani komunikasi dengan perangkat input-output seperti USB, SATA, audio, internet, dan port eksternal lainnya. Short bridge mengatur perangkat yang lebih lambat dibandingkan dengan not bridge, seperti hard drive dan perangkat I/O. Kemudian yang ke-8 adalah lampu LED pada motherboard. Lampu LED di motherboard biasanya digunakan untuk menunjukkan status sistem atau memberikan efek pencahayaan SP3. Beberapa motherboard memiliki LED untuk menampilkan status daya, status boot, atau kegagalan perangkat keras. Kemudian yang kesembilan ada port PS2. Port PS2 adalah port lama yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input seperti keyboard atau mouse. Port ini jarang digunakan di motherboard modern karena digantikan oleh USB. Yang ke-10 adalah port paralel.
Port paralel adalah konektor lama yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti printer ke komputer. Ini sudah jarang ditemukan, digantikan oleh USB. Kemudian yang ke-11 adalah port serial. Port serial adalah port lama yang digunakan untuk komunikasi data dengan perangkat eksternal seperti modem atau perangkat keras industri. Ini juga semakin langka karena digantikan oleh USB. Kemudian yang ke-12 ada port VGA. VGA atau juga disebut Video Graphics Array adalah port analog untuk menghubungkan monitor ke komputer. VGA lebih umum di komputer lama, namun kini banyak digantikan oleh port digital seperti HDMI atau DisplayPort. Yang ke-13 adalah port DPI. DPI atau Digital Visual Interface adalah port untuk menghubungkan monitor dengan komputer mendukung sinyal digital maupun analog dan digunakan untuk kualitas gambar lebih baik dibandingkan VGA. Kemudian yang ke-14 Kemudian yang ke-14 ada port HDMI. HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah port digital untuk menghubungkan monitor, TV, atau proyektor dengan kualitas gambar dan suara yang lebih tinggi dan lebih modern. Yang ke-15 adalah port USB, bisa juga disebut Universal Serial Bus, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, flash drive, dan perangkat lain ke komputer. Ada berbagai tipe USB, ada USB 2.0 atau USB 3.0. Kemudian yang ke-16 ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah baterai kecil yang berfungsi untuk memberi daya pada chip CMOS di motherboard komputer. Chip CMOS menyimpan informasi penting seperti tanggal, waktu, dan pengaturan perangkat keras. Baterai CMOS memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyalakan dan menjalankan fungsi jam, menyimpan pengaturan BIOS, membantu komputer dalam proses boot. Kemudian baterai CMOS biasanya berbentuk koin atau pancing. Umur baterai CMOS umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Kemudian selanjutnya 17 ada port RJ45. Port RJ45 adalah konektor internet yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan lokal atau LAN melalui kabel jaringan. Yang ke-18 ada port audio. Port audio adalah jack untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, headset, dan mikrofon. Biasanya terdapat 3 port. Ada port hijau untuk line out, merah muda untuk mic in, dan biru untuk line in. Yang ke-19 ada pin CPO pan. Pin CPO pan adalah konektor untuk menghubungkan kipas yang mendinginkan prosesor CPU. Biasanya terdiri dari 3 atau 4 pin. Dengan 4 pin memberikan kontrol kecepatan kipas. Kemudian yang ke-20 ada pin front panel. Pin front panel adalah pin pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan tombol power, reset LED, dan port USB yang ada di bagian depan casing. Yang ke-21 ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor biasanya digunakan untuk motherboard untuk menstabilkan pasokan daya dan mengurangi gangguan.
22 ada jumper. Jumper adalah penghubung fisik kecil yang digunakan untuk mengubah pengaturan pada motherboard seperti mengatur konfigurasi boot atau mengaktifkan fitur tertentu. Kemudian yang ke-23 ada soket CPU. Soket CPU adalah tempat untuk memasang prosesor CPU. Berbagai jenis soket ada untuk mendukung prosesor dari berbagai produsen, seperti LDA1151 untuk Intel, AM4 untuk AMD, kemudian yang ke-24 ada ROM atau Read Only Memory. Adalah memori yang berisi firmware, BIOS atau UEFI. BIOS UEFI berfungsi untuk memulai komputer dan mengonfigurasi perangkat keras saat booting. Kemudian yang ke-25 ada slot chip AGP. AGP atau Accelerated Graphic Port adalah slot yang digunakan khusus untuk kartu grafis. AGP sudah usang dan digantikan dengan PCLI yang lebih cepat. Dan yang ke-16 ada heatsink. Heatsink adalah alat pendingin pasif yang digunakan untuk menyerap dan melepaskan panas dari komponen seperti CPU, GPU, atau chipset untuk mencegah overheat. Yang ke-27 ada MOSFET. MOSFET atau metal oxide semiconductor. Well effect transistor adalah transistor yang digunakan untuk mengatur arus listrik, biasanya digunakan dalam PRM atau voltage regulator modul untuk mengelola daya yang masuk ke CPU dan komponen lainnya. Kemudian yang ke-28 ada dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Dioda melindungi rangkaian elektronik dari lonjakan tegangan. Dan yang ke-19 ada BIOS. BIOS atau Basic Input-Output System dan firmware yang memulai komputer dan menyediakan antarmuka antar sistem, operasi, dan perangkat keras. Saat ini UEFI adalah pengganti BIOS pada motherboard modern, menawarkan fitur tambahan dan antarmuka grafis. Yang terakhir atau yang ke-30 ada PCL NIC atau wireless slot. PCL NIC atau juga disebut Network Interface Card adalah kartu jaringan yang terpasang di slot PCLI untuk menambahkan konektivitas internet, sementara wireless PCLI card digunakan untuk menambahkan koneksi Wi-Fi atau Bluetooth. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.